Pemirsa, kita bahas lebih dalam malam ini bersama dengan narasumber istimewa kita, pengamat pertahanan Laksamana Muda TNI Purnawirawan Surya Wiranto. Assalamualaikum, selamat malam Pak Surya. Ya, selamat malam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Pak, jadi kita ingin berbicara soal sebenarnya bagaimana kondisi pangkalan militer Amerika yang diserang terus oleh Iran, Pak. Nanti kami juga tampilkan di layar. Tapi sejauh ini berarti sebenarnya apakah itu mengurangi kekuatan militer Amerika sepenuhnya, Pak? Ya, sudah pasti sangat mengurangi kekuatan Amerika karena keberadaan Amerika forward defense-nya itu tergantung daripada pangkalan-pangkalan yang ada di beberapa negara ya. Kalau tidak salah itu totale antara pangkalan militer dengan fasilitas pertahanannya itu ada 19 ya. 17 itu sudah hancur ya. Bukan hanya pangkalannya tapi fasilitasnya semua juga banyak yang hancur gitu ya. Baik, kita tampilkan di sini Pak Surya. Iya. Nanti mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa. Saya bacakan terlebih dahulu. Serangan Iran ke pangkalan dan infrastruktur militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Irak, pangkalan di Baghdad dan Erbil. Yordania, pangkalan udara Muwafaq al-Salti. Kemudian Arab Saudi, pangkalan udara Prince Sultan. Bahrain, pangkalan armada kelima Angkatan Laut. Qatar, pangkalan udara. UEA, pangkalan armada kelima AL juga. Kuwait, pangkalan udara Ali Al-Salim. Kita bedah satu persatu Pak ya. Ya. Berarti di Irak ini memang memiliki pangkalan militer Amerika di Irak, di Baghdad dan Erbil menjadi salah satu yang diandalkan dari Amerika juga Pak ya? Ya, karena pangkalan-pangkalan ini memang diset oleh Amerika untuk menyerang Iran dan kemungkinan negara-negara Arab lainnya ya yang menjadi concern Amerika untuk musuh Amerika begitu ya. Tapi yang utama ke Iran yang jelas sudah dikepung demikian rupa dengan 19 pangkalan. Nah, kalau kita lihat beberapa hari ini penyerangan-penyerangan Iran terhadap pangkalan-pangkalan ini nampaknya sudah disiapkan jauh hari ya. Dengan peralatan-peralatan canggih, peluru kendali termasuk drone-drone itu, titik-titik daripada pangkalan-pangkalan ini nampaknya sudah diset ya, koordinatnya ya. Lintang bujurnya sudah diset sehingga tepat sasaran. Nah, sehingga yang hancur ini bukan hanya pangkalan itu sendiri tapi juga sarana-sarana pengendaliannya, radarnya, ya, alat-alat combat systemnya, komunikasinya dan sebagainya. Sehingga ini lumpuh semuanya ya. Yang saya monitor itu 17 dari 19 pangkalan militer itu sudah lumpuh. Nah, sehingga untuk melakukan serangan-serangan yang memantulkan pangkalan-pangkalan itu agak kesulitan Amerika. Ya. Kalau kita lihat memang pangkalan militer dibangun dari Amerika di Irak, Yordania, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Kuwait. Tujuan awalnya seperti apa, Pak? Nah, tujuan awalnya itu negara-negara ini kan minta perlindungan kepada Amerika ya terhadap kemungkinan dia perang terhadap negara-negara lain. Khususnya ini kan negara-negara Islam. Dia kemungkinan perang kepada Iran itu sudah di-backup oleh Amerika. Ya, itu adalah konsep pertahanan forward defense zaman dulu ya. Dan proteksi yang kekinian diharapkan dengan kehadiran pangkalan Amerika di sini mereka merasa nyaman, tenang gitu. Tapi dengan perang proksi ini dengan kecanggihan peralatan deteksi, identifikasi yang menggunakan satelit dan sebagainya, terbukti bahwa pangkalan-pangkalan ini tidak lagi menjadi daerah yang aman, not safe haven ya, tapi justru menjadi target-target utama ya, yang bakal diserang duluan. Dan ini terbukti dari sekian banyak ini 19 tadi saya katakan 17 ini sudah disikat habis ya. Dilihat gambar ini aja mulai dari Irak, Yordania, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, UAE, Kuwait. Baik itu pangkalan udara maupun fasilitas militernya rata-rata sudah tidak bisa berfungsi. Karena mereka tidak hanya menyerang pangkalannya itu sendiri, tapi tadi saya katakan ya fasilitas deteksi, identifikasi, ya, radarnya, pesawatnya ada di situ ya. Baik yang di darat maupun yang sedang terbang pun disikat habis sama Iran. Demikian. Mungkin kita bisa berpindah posisi Pak, Bapak boleh di sini Pak. Ya. Karena kalau kita lihat Pak, Kuwait, Bahrain, Qatar dan Arab Saudi ini posisinya kan juga menjadi salah satu target dari Iran ya Pak ya. Iya betul. Ini berarti rudal Iran apakah mencapai titik sini memang akurasinya tinggi, teknologinya seperti apa Pak? Ya, kalau teknologi Iran sendiri kita tidak tahu dengan persis ya, karena selama ini Iran itu menyembunyikan. Oke. Tapi kalau kita monitor dari intelijen, itu kan ada
pesawat udara dari Cina ya, dan kekuatan dari Rusia yang membantu peralatan-peralatan deteksi itu, sehingga akurasi terhadap serangan baik di Kuwait, Bahrain, Qatar maupun Arab Saudi, kita bisa menyaksikan betapa tepatnya sasaran itu ditembakkan ya, baik menggunakan tadi peluru-peluru kendali yang jarak menengah ya, maupun dengan drone-drone tersebut. Nah, kita lihat laporan-laporan terakhir itu mereka sudah tidak bisa memungsikan kembali pangkalan ini sebagai pangkalan militer, sebagai pangkalan udara ya, karena landasannya juga dihancurkan begitu. Pesawat-pesawat yang ada di pangkalan dihancurkan. Pesawat yang digunakan untuk penyerangan itu kan pangkalan terdekatnya untuk menyerang ke Iran, dihancurkan juga di udara. Kalau dari petanya sendiri Pak, jaraknya jauh Pak dari Iran ke beberapa titik ini Pak? Kalau ini sebenarnya tidak jauh. Oke. Ini kan hanya sekitar Iran sebenarnya ya. Ya. Nah, makanya kenapa dua kapal induk itu dia ditaruh di Laut Arab sama di Samudra India, dia itu sebenarnya stand off ya. Dia bisa menembakkan peluru kendalinya, tapi diharapkan Iran tidak mampu menembak ke dia. Tapi kenyataannya Gerald Ford tertembak ya, rusak berat dan ditarik ke arah Yunani. Bahkan sampai Diogo Garcia pun itu sudah peluru kendalinya Iran sampai ke sana ya. Jaraknya udah demikian jauh. Apalagi yang ini yang hanya di sekitar Iran itu menjadi sasaran empuk untuk rudal-rudal jarak menengah maupun drone-nya Iran demikian. Berarti kalau yang Iran mendapat serangan beberapa hari terakhir ini, itu berarti dari sisa 2 pangkalan yang masih tersedia, yang belum hancur itu Pak ya? Ya, belum hancur. Itu tidak terlalu penting mungkin ya, tapi yang penting-penting yang di sekitar Iran ini, yang mengelilingi Iran, yang memungkinkan Amerika ini bisa menerbangkan pesawat, bisa mengendalikan situasi udara di sana ya, pengendalian. Ini yang dihancurkan dulu, termasuk ini pangkalan armada kelima Angkatan Laut itu. Di Bahrain? Di Bahrain itu sudah menjadi sasaran tembak mereka. Itu pangkalan udara kan. Pangkalan udara ini jadi sasaran pertama mereka supaya pesawat-pesawat udaranya tidak bisa mengudara, karena serangan-serangan saat ini pertempuran itu kan mereka utamakan clearing itu dari udara dulu. Kalau sudah neutralize ya baru mereka berani mendaratkan pasukan daratnya, dan terbukti sekarang kan pasukan daratnya sekian puluh ribu tapi belum bisa atau belum berani didaratkan. Yang memberikan kontribusi terbesar dari serangan Amerika Serikat sendiri itu dari armada angkatan lautnya atau armada angkatan udaranya Pak, kalau di pangkalan militer di negara Teluk ini? Ini dari pangkalan dari darat ya, ini semua kan di darat. Nah, makanya dibantu juga dari laut, dari sisi yang lain ya, sisi sebelah timur dan sisi di sebelah selatan. Seperti itu. Sengaja pangkalan-pangkalan tambahan yang di kapal induk itu kan untuk mensupport juga ya. Sehingga posisi Iran itu berada di tengah-tengah, berada tengah-tengah terhadap serangan-serangan, kemungkinan serangan daripada negara-negara yang sudah dilindungi oleh Amerika Serikat, termasuk juga dari 2 kapal induk tersebut. Wah, menarik. Berarti yang disampaikan Pak Surya, kalau saya simpulkan, artinya serangan-serangan ke beberapa pangkalan militer Amerika di negara Teluk ini bukanlah serangan sporadis, tapi terencana dan struktural. Iya, sangat terencana, sangat teliti. Ya buktinya dia nembaknya poin gitu ya. Langsung di sini, nggak ada sasaran-sasaran lain. Adapun kalau di negara-negara tentu, mungkin dia juga menembak fasilitas di luar pangkalan militer. Itu mungkin ada kesengajaan gitu ya. Supaya negara-negara ini tidak lagi minta perlindungan pada Amerika. Amerika ini sekarang sudah dijauhi lah. Dan terbukti ini kan negara-negara ini sekarang berpikir, saya tidak merasa lagi dilindungi oleh Amerika. Justru malah sebaliknya karena menjadi target serangan. Iya, it's not safe haven right now. Itu mereka udah mau lari ya, udah nggak merasa nyaman lah. Bahkan jadi sasaran tembak kan oleh Iran gitu. Pak Surya, kita lihat ada timelinenya di gambar plasma berikutnya. Kita putarkan ini Pak Surya. Saya bacakan terlebih dahulu. Pangkalan Armada kelima Angkatan Laut 28 Februari di Bahrain. Serangan berikutnya setelah 28 Februari adalah 1 sampai 3 Maret Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar. Awal Maret di Irak, pangkalan di Baghdad dan Erbil. 5 Maret Pangkalan Udara Ali Al Salem
10 sampai 15 Maret UEA, Pangkalan Udara Al Dhafra dan Abu Dhabi. 20 sampai 24 Maret di Yordania, Pangkalan Udara Muwafaq Al Salti. 26 Maret Selat Hormuz, kapal-kapal AS dan Sekutu. Kemudian terakhir ya, 27 Maret 2026 Pangkalan Udara Prince Sultan di Arab Saudi. Kembali mungkin dijelaskan lagi Pak, mengapa serangan pertama adalah di Bahrain tanggal 28 Februari Pak? Mungkin kita bertukar kembali. Jadi serangan-serangan ini memang sudah direncanakan sedemikian rupa ya, target-targetnya itu yang paling penting didahulukan supaya neutralize, supaya pangkalan-pangkalan ini tidak mampu lagi memberikan support ya, support tembakan dari darat ke darat atau maju dikit izin, Pak. Dari udara ya ke sasaran-sasaran pangkalan-pangkalan dan fasilitas militer ini. Kalau kita lihat ini saya kira ini normatif ya, nampak sekali direncanakan hari per harinya. Terus kalau kita lihat di sana Selat Hormuz ya. Selat Hormuz 26 Maret, kapal-kapal Amerika Serikat dan Sekutu. Iya, jadi Selat Hormuz itu tujuan utama adalah blokade. Ya, si Daniel supaya apa? Kapal-kapal tanker itu tidak bisa keluar atau yang dari luar tidak bisa masuk. Nah, ini kan dampak perangnya bukan lagi perang militer, tapi perang ekonomi ya. Dengan dia memblokade kapal-kapal tanker sehingga dia tidak bisa keluar atau yang dari luar juga tidak bisa masuk. Dan sekarang dia kan lagi pilah-pilih ini. Siapa-siapa boleh keluar, siapa-siapa boleh masuk ya. Yang jelas kapal-kapal Amerika dan kapal sekutunya ini tidak boleh keluar. Dan ini menjadi satu bagian daripada upaya damai yang malam ini sedang dibicarakan di Islamabad. Ya, langsung dibicarakan seperti itu. Di Islamabad, Pakistan ya? Pakistan, ya. Baik, sebelum kita ke tentang rencana negosiasi Pak ya. Iya. Ini artinya tidak berdiri sendiri Pak. Serangan-serangan ini artinya maksud saya di sini ada yang bergerak sendiri, di sini ada yang bergerak sendiri, tapi ini semua dalam satu komando yang sama. Iya. Jadi ini dalam satu perencanaan besar, ya tapi memang secara bertahap mereka serang. Kenapa secara bertahap? Ini kan juga jadi bargaining Iran terhadap Amerika dan Israel gitu ya. Nah dia sudah atur demikian rupa datuannya. Dan titik-titik koordinatnya itu sudah ada di dalam sistem pengendalian peluru kendali jarak menengah mereka dan juga drone-drone mereka. Nah, ini terbukti. Dia tembakan terus-terus. Yang terakhir Selat Hormuz dan Saudi Arabia. Kenapa Saudi Arabia ini? Saya kira tahulah. Ini kan tempatnya umat Muslim ada di Mekah sana ya. Bahkan Mekah itu rencana akan dipindahkan gitu ya, karena sudah nggak tepat lagi kalau Arab Saudi itu menampung perlindungan Amerika di sana. Gitu, seperti itu. Ya. Jadi dari serangan-serangan ini artinya satu persatu ini ada dampaknya yang memang sesuai dengan target serangan Iran. Ya, sesuai yang direncanakan Iran. Karena terus terang kalau pangkalan udara ini kan pasti pesawat fighternya ya termasuk F-35 itu digunakan untuk bombing ya, untuk serangan-serangan jarak jauh ke Iran gitu ya, kepada target tertentu di Iran. Nah, kalau ini dilumpuhkan, kemudian tidak hanya pangkalannya ya, pangkalannya itu juga dihancurkan supaya pesawat nggak bisa terbang. Kemudian sistem early warningnya maupun sistem fire controlnya itu juga dihancurkan, dineutralis. Komunikasinya juga demikian, sehingga betul-betul tidak bisa berfungsi pangkalan-pangkalan ini secara keseluruhan. Baik. Pak Surya dan juga pemirsa, kita simak terlebih dahulu ada informasi yang kami hadirkan Pak. Pekan pertama serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran menelan biaya luar biasa. Bahkan penelitian menyebutkan perang menghabiskan biaya hingga 3,7 miliar dolar di 100 jam pertama. Kita simak bersama. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran tak hanya merenggut korban jiwa dari kedua kubu bertikai, namun juga menelan biaya tak sedikit. Dalam serangan militer yang diberi nama Operasi Epic Fury, Amerika Serikat telah menghabiskan miliaran dolar dalam 4 hari saja. Lembaga Think Tank Center for Strategic and International Studies CSIS menghitung total biaya yang dihabiskan dalam 100 jam pertama serangan mencapai 3,7 miliar dolar atau setara dengan 63 triliun rupiah.
Biaya tersebut digunakan untuk 3 kategori, yakni operasional, penggantian munisi, serta perbaikan infrastruktur. Biaya perang fantastis bukan sekali ini dikeluarkan Amerika. Selain Perang Dunia Kedua di mana Amerika menghabiskan biaya 4 triliun dolar dan mengorbankan 20.000 prajuritnya. Tercatat 3 perang lainnya menjadi yang termahal yang pernah dibayar Amerika. Perang Vietnam yang berlangsung 8 tahun menewaskan 58.000 jiwa tentara Amerika. Dengan mengirimkan 500.000 lebih tentara, Amerika menghabiskan biaya 800 miliar hingga 1 triliun dolar. Lalu Perang Afghanistan yang berlangsung 20 tahun menjadi perang terlama yang dijalani Amerika. Dengan mengirimkan 100.000 personil, 2.400 orang diantaranya pulang tinggal nama. Perang ini menghabiskan biaya 2,3 triliun dolar. Sementara itu, dalam Perang Irak yang berlangsung hampir 1 dekade, Amerika kehilangan 4.400 personilnya. Dalam perang ini, Amerika mengeluarkan biaya lebih dari 1 triliun dolar. Dalam menghadapi Iran, sejauh ini Amerika Serikat mempersiapkan diri untuk menghadapi perang selama 4 hingga 6 minggu. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Laksmana Muda TNI Purnawirawan Surya Wiranto. Pak Surya, tadi seperti yang kita dengarkan beritanya, ternyata perang berkaca dari pengalaman-pengalaman Amerika sebelumnya, Pak ya. Menelan biaya yang sangat besar. Sementara sekarang mereka sudah mengajukan kembali anggaran, itu ditolak, Pak, kalau tidak salah. Ya, itu ditolak oleh Parlemen mereka. Parlemen mereka. Nah, ya, mereka sudah tidak menginginkan Trump ini melanjutkan peperangan di Iran karena biayanya sudah demikian besar ya. Dan rakyat Amerika kita lihat di 50 state itu mereka demo turun gitu loh. Tidak ingin perang lagi ya, stop the war gitu seperti itu. Kalau begitu ke depan ini apakah perang masih akan dilanjutkan atau tidak dengan kondisi yang seperti ini? Artinya apakah Amerika Serikat masih mengambil resiko untuk melanjutkan hal itu? Ya, saat ini kan sebenarnya yang ingin damai itu kan Amerika ya. Sebenarnya ini tidak damai, menurut saya jeda saja gitu. Tarik napas dulu gitu. What next dia mau lakukan. Nah, makanya kalau kita lihat, loh ini mau damai, sementara Israel nyerang ke Lebanon. Ini kan sudah tidak mematuhi rencana perdamaian dan dikhawatirkan gagal gitu ya. Kalau kita monitor aja. Dalihnya menyerang ke Lebanon tidak masuk dalam bagian dari kesepakatan, bagaimana, Pak? Kalau tidak masuk kesepakatan, masalahnya mereka ini kan sudah menjadi satu bagian ya. Sekutu keduanya itu. Jadi urusan serangan-serangan ke Iran ini bukan hanya dari Amerika, tapi juga dari Israel. Jadi kalau Israel menyerang, sudah dipastikan bahwa ini juga atas izinnya dari pamannya gitu ya, paman Syam. Nah, seperti itu. Baik, sekarang sedang melakukan negosiasi, Pak, di Pakistan, Pak. Iran dan Amerika. Menurut Pak Surya, apa langkah ideal yang harus disepakati oleh kedua belah pihak dengan situasi perkembangan yang ada seperti sekarang? Ya, kalau Iran kan sudah menentukan sikap ya dengan 10 poin itu ya. Cuman 10 poin itu menurut kajian saya ini it's not easy gitu ya bagi Amerika untuk menerima. Salah satunya misalnya dia tetap ingin menguasai Hormuz. Termasuk di Hormuz menggunakan yuan kalau tidak salah. Iya, kemudian dia minta semua fasilitas infrastruktur yang hancur ini dia minta pergantian gitu pada Amerika. Ganti rugi. Nah ini nggak mungkin kan kalau kita kembalikan kepada negara Amerika gitu ya, yang kondisi sekarang udah nggak mau mendukung perang, apalagi mau disuruh ganti rugi seperti itu. Lantas bagaimana, Pak? Dari pihak Amerika sendiri apa yang paling ideal menurut mereka? Jadi makanya ini sekarang mereka lagi tarik napas gitu ya. So what next itu? What we can do gitu. Nah, tapi dalam menunggu waktu sampai perundingan ternyata sudah ada serangan ke situ. Ini kan kemungkinan membatalkan. Jadi kita belum tahu nanti langkah ke depannya seperti apa. Karena Amerika ini dari kemarin-kemarin kan perjanjian 10 hari dibatalkan. Ya. 2 kali 24 jam dibatalkan. Nah sekarang ini perjanjian ini sudah dicederai dengan kondisi itu. Sehingga ke depannya ini ya kita melihatlah. Dia udah banyak tekanan kan, dari dalam negeri ditekan, dari NATO sudah nggak mau mendukung, ya beberapa negara NATO itu kayak Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman nggak mau mendukung. Gitu ya. Kalau begitu dengan pengalaman yang ada sekarang, Pak, ketika bersepakat
Teheran diserang, Ali Khamenei gugur. Ya. Kemudian kemarin gencatan senjata, Lebanon malah diserang. Dan sekarang di Pakistan, bagaimana mengantisipasi supaya hal yang serupa diulangi lagi begitu oleh Israel menyerang ketika kesepakatan berlangsung? Ya, kalau sekarang kan masalahnya tidak ada kontrol ya. Siapa yang kontrol? Nah itu. Katakan PBB. PBB ini udah dilewati. Kenapa? Karena Amerika punya hak veto. Jadi apapun yang dilakukan Israel, buktinya ya carry on, jalan terus gitu loh. Ini kan serba susah ya. Amerika itu against national law, against international law, against PBB. Ya, bahkan alliance-nya dia mau keluar tuh dari NATO. Ini kan dia on behalf of himself, not on behalf of his country ya, not on behalf of United States. Nah ini kesulitannya kan. Kita lihat di dalam juga ya, dengan Senat bermasalah, dengan MA-nya bermasalah. Nah kepatuhan hukum juga dia merasa bahwa saya ini di atas hukum gitu ya. Nah ini kan sulit. Siapa yang bisa mengontrol dia gitu loh. Makanya banyak yang menyatakan bahwa udah Amerika dihapuskan aja lah dari peta Timur Tengah gitu. Karena bicara jaminan dalam sebuah dialog negosiasi, kalau kita berada pada PBB, bahkan penjaga perdamaian UNIFIL, 3 prajurit kita gugur di Lebanon, Pak. Iya. Makanya kita sekarang kan belum ada jalannya juga seperti apa ya. Walaupun negara-negara PBB itu sudah komplain gitu ya, bahwa pasukan perdamaian itu tidak boleh diserang. Ya, kenyataannya diserang gitu. Dengan berbagai alasan lah Israel ini menyerang karena katanya sudah masuk ke wilayah yang restricted gitu. Tapi kenyataannya kan seharusnya tidak demikian lah, dengan atribut-atribut khas peacekeeping mission itu nggak boleh diserang harusnya. Nah ini kan susah. Sekarang kita mau madu mana? Sekarang dibicarakan di PBB, tapi kita lihat realitasnya ya sepertinya begitu-begitu saja. Baik. Pertanyaan terakhir saya Pak Surya. Ya. Dengan kondisi yang kita bahas seperti ini tadi, beberapa pangkalan militer hancur Pak ya di beberapa negara Teluk. Kemudian Israel juga masih melakukan serangan ke Lebanon. Iran pun juga masih mengalami serangan di dalam negeri beberapa hari yang lalu begitu, seperti di Teheran, beberapa kota lain. Mana yang napasnya masih panjang Pak untuk melanjutkan perang sebenarnya Pak? Ya, kalau saya amati ya, ini kan surprise ya bagi dunia itu melihat Iran gitu loh. Kenapa Amerika ini tiba-tiba berani menyerang Iran? Yes. Dia masih berpikir Iran 47 tahun yang lalu atau mungkin 30 tahun yang lalu. Ternyata totally different. Totally different. Ya, dia dengan menggunakan kekuatan militer yang besar ternyata sangat mudah dilumpuhkan dengan kekuatan asimetri ya. Berbagai cara, termasuk penutupan Selat Hormuz ini kan dampaknya ekonomi dunia ya tuh ya. Seperti itu. Jadi cara-cara asimetris ini sekarang dimanfaatkan Iran. Bahkan itu kan masuk dalam perjanjian yang dibuat sekarang. Oke, saya mau negosiasi yang lain, tapi khusus untuk Hormuz ditahan. Ya sama dengan mencekek leher ekonomi dunia, ekonomi global kan. Khususnya kepada Amerika dan sekutunya seperti itu. Baik, Pak Surya, pembahasan yang sangat menarik sekali. Terima kasih banyak Pak. Izin nanti kita bisa berdialog kembali Pak ya. Dan semoga saja perdamaian bisa segera tercipta ya Pak ya. Terima kasih pengamat pertahanan Laksamana Muda TNI Purnawirawan Surya Wiranto pemirsa. Dan kita akan segera kembali setelah jeda dengan informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana.